Please. Absul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ayo ijlis. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahaba ma ba'du. Pertemuan kita pada kali ini adalah terkait dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Mari kita berdoa dulu supaya majlis kita diberkati dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kepada siapa yang memimpin doa, silakan Raisul Fasli Hanif. Semuanya membaca doa sama-sama ya. Fadhal. Before we start, pray together to the God Allah. Please read halam from Al-Quran. Pray, begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Baik, the next kita akan mengabsen terlebih dahulu siapa di antara kita semua yang tidak hadir dan atau semuanya hadir. Ya, silakan Raisul Fasli Hanif untuk membacakannya. Qabila. Jadi kami Sawela. Agunan Leandri. Semuanya berapa orang yang tidak hadir, sayang? Satu orang dah hadir. Semuanya hadir ya. Kita doakan yang tidak hadir, yang tadi sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Baik, materi kita coba baca semua, sayang. Oke, ya. Nah, pada materi ini tentu kita akan ada terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menentukan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya. Dan yang kedua yaitu menguraikan arti al-asmaul husna, ya. Yang ketiga adalah menjabarkan makna al-asmaul husna terkait dengan dua nama, al-alim wal khabir, ya. Kemudian kita akan merinci ciri-ciri perilaku orang yang memahami atau mengimani al-asmaul husna. Dua hal ya, al-alim dan al-khabir. Kemudian yang berikutnya adalah mempresentasikan perilaku orang yang meneladani al-asmaul husna, yaitu sifat apa tadi? Sifat apa, sayang? Al-alim dan al-khabir. Tapi sebelumnya, supaya kita tahu dulu terkait dengan iman nanti, kita lihat dulu video motivasi berikut ini tentang orang yang teguh, percaya diri, meyakini apa yang dia buat, ya. Nah, oleh karena itu, sama-sama kita akan saksikan videonya. Dekat dengan Allah. Baiklah. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat kita semua, ya, dimana ya terkait dengan materi kita akan semakin dekat dengan Allah dengan segala macam nama-namanya yang indah. Selanjutnya kita akan saksikan video tentang bahan ajar kita. Kakak harap kamu fokus, ya, menelitinya sambil membacanya dengan baik. Dan nanti setelah ini kita akan seperti biasa membagi kepada dua kelompok. Kalian semua saling berdiskusi dengan apa yang ada pada materi, dan kakak minta presentasi kita di sini akan lebih meriah, lebih asik, di mana semuanya bisa saling menyangkal, ya. Semua, dan persiapkan pertanyaannya, jangan lupa. Dan berdiskusi dengan materi yang kita bagi. Setuju ya? Sudah lihat? Oke, baik ya. Selanjutnya kakak minta kalian nanti membuat kelompok dan berdiskusi dengan materi yang kita bagi. Setuju ya? Siap dah kira-kira? Tapi sebelum kita membuat kelompok, kira-kira terkait dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, ada pertanyaan dah kira-kira? Nah, silakan, sayang. Apa, sayang? Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus beriman? Wah, cakep pertanyaan kamu ya. Nanti jawab ya. Oke, ada lagi? Bir. Oke, pertanyaan kedua. Apa, Hanif? Silakan. Apa pengertian al-alim al-khabir? Apa? Pengertian al-alim al-khabir. Apa pengertian al-alim al-khabir? Oke, pertanyaan kedua. Ketiga berikutnya apa? Ini yang terkait tidak ada pada materi kita. Silakan, ada pertanyaan. Ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman. Tidak ada dalam materi ya. Bagus, ini pertanyaan bagus nih. Ciri-ciri orang yang beriman. Apakah beriman sangat penting? Penting tak kira-kira? Apalagi? Satu lagi pertanyaan. Bagaimana menjadi orang yang beriman? Bagaimana menjadi orang yang beriman? Dahsyat, ini pertanyaan cakep-cakep ya. Catat tadi pertanyaan teman-teman tadi sambil kamu mengkaji ini. Tapi selain kamu bahas itu, tadi ya tujuan pembelajaran kita kamu fahami betul apa itu pengertian iman.
Yang kedua mengurai arti al-asmaul husna supaya kamu tuh tidak bisa nyebut-nyebut saja, ya. Baru yang ketiga apa tadi saya menjabarkan makna al-asmaul husna yang kita bahas dua hal apa? Al-alim wal khabir, ya. Kita bahas juga al-asmaul husnanya apa, tapi juga pada al-asmaul husna nanti ada al-alim al-khabir. Baru yang berikutnya apa tadi? Merinci ciri-ciri orang yang mengimani al-alim, mengimani al-khabir. Oke, baru yang terakhir mempresentasikan. Nah, untuk kelompok yang pertama, ya. Kakak minta kamu membahas tentang apa sayang? Tentang arti iman, ya, tentang pengertian iman beserta yang terkait dengan ada di dalam materi, ya. Kemudian menguraikan arti, ya, sama itu ya kamu dua, ya. Ya, yang ketiga ini terkait dengan nanti berbicara tentang perilaku orang-orang yang mengimani apa tadi sayang? Al-alim wal khabir. Dan ini membahas tentang menjabarkan makna al-asmaul husna. Yang pertanyaan teman-teman tadi, kamu buat jawaban masing-masing dan kita akan lihat jawaban setiap kelompok apa. Silakan buat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita mulai dari sekarang. Tweet. Sudah, mulai. Sudah, kita tutup waktu diskusi antar kelompok kita. Selanjutnya kita akan menyimak presentasi dari setiap kelompok dari hasil apa yang didiskusikan tadi. Yang mana dulu nih? Putra dulu ya. Putra, ayo monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sulaiman. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian iman. Yang pertama, pengertian iman secara bahasa. Iman secara bahasa artinya meyakini dan mempercayai. Dan yang kedua, pengertian iman secara istilah. Bagus. Pengertian iman secara istilah adalah meyakini dan mempercayai sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Oke. Dan yang ketiga, pengertian iman secara akal. Pengertian iman secara akal adalah bekalan utama untuk menuju pada menunjukkan kepada Allah karena untuk menentukan arah. Karena jika tidak ada yang diimani atau diyakini, maka manusia kehidupan akan kebingungan karena tidak ada arah yang dituju. Contohnya, ketika Allah telah menjadi keyakinannya, maka semua langkah-langkah untuk menuju Allah akan dilaluinya dan semua syarat dipenuhi. Bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kelompok 1 siapa lagi? Ya, silakan Saldo masih. Nama saya Saldo Neto. Saya akan menjawab satu pertanyaan tadi dari Anggun. Ya. Apakah iman itu penting? Ya. Jelas, iman itu sangat penting. Kenapa? Karena iman adalah bekal utama untuk menentukan arah kehidupan. Jika kita tidak beriman, maka kita tidak bisa menentukan arah kehidupan. Ya. Dan kita tidak bisa yakin dengan tujuan kehidupan kita. Contohnya dalam memilih pasangan hidup, kita itu harus yakin dan percaya dengan pasangan kita. Itu mau dibantah. Jika kita sudah beriman, tapi kita masih tidak percaya, apa yang harus kita lakukan? Sudah beriman tapi tidak percaya. Gimana tuh kira-kira Saldo? Kalau kita sudah beriman, itu tentu sudah percaya karena arti iman itu adalah percaya. Bukan, maksudnya itu misalnya kayak gini, kita tuh udah jadi orang yang beriman, tapi ada satu hal yang kita masih tidak percaya. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Ditolong temannya, ayo. Kalau masih ada yang dilakukan, berarti orang itu belum beriman. Berarti orang beriman. Berarti kalau beriman itu tidak ada yang dilakukan. Oh, gitu. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, berikutnya kelompok 2. Ya, dengerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Semanaka, akan menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 99. Saya akan jelaskan 2. Al-Alim wal Khabir. Al-Alim artinya Allah SWT
Maha Tahu. Allah Maha mengetahui segala yang gaib dan zahir, yang terucap atau belum terucap. Allah Maha mengetahui segala aktivitas kita di segala peristiwa yang akan terjadi dan yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha. Yang kedua, membahas Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha waspada atau Maha teliti. Maha memberi kabar berita yang dulu dan yang kedepannya. Maha mengetahui perkara tersembunyi sekecil apapun. Menciptakan jutaan miliar makhluk dengan berbagai ragamnya dan keistimewaannya. Semua diketahui Allah dengan detail penuh kecermatan dan kewaspadaan. Tidak ada satupun ciptaan yang salah sasaran. Firman Allah SWT, Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke. Tepuk tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kelompok 2 silakan. Saya di sini akan menjawab soal dari Melda. Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus beriman? Karena jika kita tidak beriman, kita tidak punya arah dan tujuan, dan kita tidak punya keyakinan sama sekali. Contohnya, pada saat kita masuk ke pondok, kita tidak ada punya keyakinan. Nah, sudah berada di pondok, kita tidak punya keyakinan dan tujuan, maka kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan di pondok ini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, itu ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, ciri seorang beriman adalah hatinya selalu mengingat, hatinya selalu mengucapkan kalimat zikrullah. Dalam kondisi apapun, dia selalu mengingat Allah, selalu mengucapkan kalimat Subhanallah dan sebagainya. Terus yang kedua, tidak ingin melakukan maksiat. Contohnya, jika di sana ada barang orang, dia tidak berani untuk mengambilnya, dan dia biarkan atau dia beri kepada guru untuk diberikan kepada pemiliknya. Berikutnya kelompok 3, ini kelompok paling heboh. Saya Anggun Adriani, perwakilan dari kelompok 3, akan membahas tentang perilaku orang yang beriman. Sebenarnya pembahasan ini menyangkut pada pertanyaan dari saudara Saldo, ciri-ciri orang yang beriman. Nah, jadi yang pertama akan membahas perilaku orang yang beriman, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya yang Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Senantiasa mencari ilmu-ilmu Allah dengan cara merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak merasa paling pandai sehingga senantiasa merendah hati laksana pohon padi, yaitu semakin berisi semakin menduduk. Yang kedua, senantiasa menguras tentang ini tambahan dari saya, senantiasa menguras tentang kuasa Allah dan selalu mensyukuri nikmat dan segala ciptaannya. Lanjut yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya yang Maha waspada. Senantiasa waspada dan cermat terhadap tingkah laku, senantiasa waspada dan cermat terhadap segala kegiatan dimanapun berada, dan tambahan lagi, senantiasa teliti tentang kegiatan yang akan atau sedang dilakukan. Juga selalu teliti dalam meneliti sesuatu, ada yang kurang atau memang sedang meneliti. Oh, itu ciri-ciri orang yang beriman dengan kata-kata Al-Khabir sama kata Al-Alim. Makanya kadang-kadang kita perlu dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Oke, baik, tepuk tangan buat semuanya dulu. Tapi dari apa yang kalian presentasikan, kakak ingin ada sedikit sebuah pertanyaan ya. Bahwasanya tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1, iman itu adalah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati dan membuktikan dengan perbuatan. Kan dia meyakini sepenuh hati, lalu dia buktikan dengan perbuatan. Nah, silakan kamu apa? Apa yang maksud dengan membuktikan perbuatan, sayang? Contohnya apa, sayang? Itu kalau misalkan kita yang dia meyakin sama Allah, kita tuh harus taat beribadah. Jadi taat beribadah itu bukti bahwa kita tuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan semua perbuatan baik. Perbuatan baik, perintah Allah, menjalankan semua larangannya. larangan Allah. Oke, the next ada lagi kira-kira gambaran? Silakan Anggun. Misalnya orang melamar kerja, terus kata bosnya, kira-kira sanggup nggak? Dia percaya kalau dia sanggup, dengan lisan dia ngucap, oke, saya sanggup.
Terus dia melaksanain amanah yang diberi dengan perbuatan dia. Membuktikan dengan pekerjaan. Ini semua contohnya bagus semua. Jadi itu yang dimaksud dengan membuktikan. Oke, pertanyaan kakak yang berikutnya. Tadi Anggun mengatakan bahwasanya ketika perilaku orang al-alim, bahwasanya dia semangat terus menuntut ilmu. Kira-kira di mana letaknya ketika Allah itu al-alim? Di mana letak makna orang yang tahu kalau Allah itu alim, dia terus-menerus mengkaji, apalagi tadi saya mengupas tentang ya penasaran dengan apa yang Allah ciptakan. Di mana letaknya kira-kira? Jadi kita sebagai hambanya tuh menuntut ilmu Allah, mencari tahu apa yang Allah. Oh, jadi karena Allah itu maha tahu dan tentu maha taunya Allah tuh tidak cuma sekedar tahu tapi menjadi sumber ilmu. Nah, ketika Allah sudah menjadi sumber ilmu, ini jawaban yang luar biasa ya. Cakep, tepuk tangan dulu. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh lagi yang lebih mendalam terkait dengan Allah maha waspada, Allah maha teliti selain apa yang disampaikan oleh Anggun tadi? Ada lagi, silakan sayang. Kelompok 2, kelompok 1, monggo. Sayang, silakan. Yang bersikap warok. Orang yang Bersikap warok. Orang yang bersikap warok. Kenapa dia bersikap warok? Di mana letak dia beriman kepada Al-Khabir? Dia sangat berhati-hati. Kenapa? Karena Allah tahu nian. Maksudnya Cika itu apa tadi? Kita nih jangan kan ngomong, berdetik saja. Ih, Kak Pam itu kok ganteng nih. Allah tuh tahu. Kamu nggak usah ngomong, Allah tahu kalau kamu ngomong begitu. Ya, ini kata-kata ini yang disebut dalam surah Al-Mulk. Wa asirru, kata Allah. Ayo sembunyikan. Awi jiharu bih, atau kalian suarakan. Awi jiharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Sungguhnya Allah Maha alim apa yang ada di dalam hati kita. The next yang terakhir ini yang mau kakak tanyakan sedikit. Balik kepada iman tadi. Apa yang dimaksud dengan sepenuh hati? Jadi sepenuh hati itu adalah mengerjakan seikhlasnya. Kalau sehingga cuma setengah penuh hati. Masih ragu. Kalau sepenuh hati berarti ikhlas. Oh. Bukan ikhlas. Ada lagi yang putra? Silakan. Itu di mata Hanif ya. Sepenuh hati apa menurut kamu? Kalau sepenuh hati itu tidak ada lagi beban di dalam hati, jadi hatinya itu penuh melakukannya. Oh, sepenuh hati. Tidak ada lagi beban. Ya enggak apa-apa. Kamu tinggal bantah sayang. Ada yang mendukung. Ayo, silakan yang kelompok 1. Dukung itu. Silakan. Sepenuh hati adalah melakukannya dengan ikhlas dan dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Oh, penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun. Gimana? Setuju tidak kamu? Tidak merasa keberatan. Tidak merasa keberatan. Oh, ya seperti sama para sahabat. Ketika dia yakin bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Nabi tentang surga ketika mati syahid, maka dia tidak takut lagi dengan pedang yang menyentuh tubuhnya. Ya, oke. Kalau memang sudah, kakak kira diskusi kita cukup dulu. Ketika tadi ada yang bertanya bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman kepada Allah, salah satunya kita mengenal Asmaul Husna. Kata Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina, ya, isman. Allah punya 99 nama. Faman ahsaha, siapa yang menghafalnya dakhalal jannah. Nah itulah ya terkait dengan nama-nama Allah. Oke. Demikian ya kajian kita. Namun sebelum kakak tutup, kakak minta satu dari putri, satu dari putra untuk menyimpulkan terkait dengan pelajaran kita ini. Monggo, silakan disimpulkan sayang. Intinya kita harus melakukan sesuatu itu dengan teliti dan harus lebih belajar lagi dengan lebih baik. Ya, lebih baik sayang. Dan jika kita ingin lebih dekat kepada Allah, kita harus mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jadi intinya kalau kepengen lebih dekat dengan Allah, kita mengenal Allah melalui apa? Nama-namanya. Oke, good. Yang Kesimpulannya kita harus semakin beriman dan percaya dan meyakini dengan apapun perbuatan yang akan kita lakukan. ya kan? Karena kita harus mempunyai keyakinan dan keyakinan, yang kepercayaan. pasti. Oke, silakan yang namanya laki-laki. Monggo, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Apa Saldo? Apa kamu? Jadi kesimpulannya kita itu harus selalu yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Maha teliti. Lalu kakak boleh gabung kesimpulan kalian bahwasanya terkait dengan pelajaran kita Al-Alim Al-Khabir 1. Ya, dengan Asmaul Husna yang kita kaji, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, ya tadi disampaikan oleh Saldo, tentu
dengan Allah Maha Teliti, kita juga harus teliti dengan perbuatan kita. Kita juga harus mengontrol dan mewaspadai perbuatan kita. Baiklah, ya, demikian kajian kita. Ini dibagikan tugasnya dan kamu nanti kerjakan, kalian dikumpulkan. Siap ya? Oke. Ini